Oke, bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi eh, saya Ahmad Dianu dalam video pembahasan statistika. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang konsep-konsep statistika. So, tonton video ini sampai habis. Jangan lupa tekan tombol like jika video ini bermanfaat dan tekan tombol subscribe untuk mendapatkan video-video pembelajaran terbaru dari channel ini. So, let's get started. Ya, jadi materi pembahasan kita hari ini itu terdiri dari 3 hal. Yang pertama adalah perkembangan pemakaian statistika, kemudian definisi dan perbedaan statistika deskriptif dan statistika inferensial, kemudian yang terakhir adalah tentang populasi dan sampel. Nah, kita mulai dengan perkembangan pemakaian statistika. Nah, semula statistika ini memiliki pengertian tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan informasi numerikal. Nah, akan tetapi dalam perkembangannya statistika memiliki pengertian yang lebih luas yang tidak sekedar berbicara tentang informasi numerikal. Banyak definisi statistika yang dikemukakan di berbagai buku teks yang pada dasarnya sama. Nah, dalam pembahasan kita kali ini statistika didefinisikan sebagai ilmu dan seni. Ada juga yang mengatakan sebagai teknik tentang pengumpulan data, penyajian data, analisis data, dan pengambilan kesimpulan data yang berhasil dihimpun tersebut. Nah, seringkali kata statistika ini dikacaukan dengan kata statistik untuk pengertian yang sama. Sebenarnya, kedua kata tersebut merupakan terjemahan dari dua kata yang memiliki pengertian yang berbeda sama sekali. Nah, yaitu statistics dan statistik. Statistics diterjemahkan menjadi statistika dan statistik diterjemahkan menjadi statistik. Akan tetapi, jelas perbedaan kedua istilah tersebut jika telah sampai pembahasan yang selanjutnya. Nah, selanjutnya kita bahas tentang perkembangan bagaimana statistik dan statistika ini bisa digunakan dalam dunia bisnis. Nah, sebagai sesuatu yang berkenaan dengan data numerikal, sebenarnya statistika sudah banyak digunakan oleh banyak negara. Misalnya untuk mendaftar jumlah penduduk, kemudian perpajakan, lalu pencatatan personal militer, dan lain sebagainya. Nah, semakin berkembangnya zaman dewasa ini, penggunaan statistika sudah semakin meluas di berbagai kegiatan. Statistika ini tidak lagi hanya digunakan untuk kepentingan pemerintahan saja, tapi juga meluas sampai pada bidang bisnis, ekonomi, kedokteran, pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, di dalam dunia bisnis dan ekonomi, masalah ketidakpastian merupakan masalah yang senantiasa dihadapi oleh para pelaku bisnis dan ekonomi, seperti memilih satu atau sejumlah saham yang ada di dalam bursa saham, kemudian memprediksi permintaan pasar, atau melakukan peramalan tentang volume dan nilai penjualan untuk periode yang akan datang, atau menilai kelayakan suatu usulan proyek atau usulan investasi dan lain sebagainya. Nah, sebagai sebuah contoh, sudah selayaknya misalnya bahwa setiap perusahaan harus dapat menyusun anggarannya untuk setiap tahunnya. Nah, kendati dalam praktek itu masih banyak perusahaan yang belum mampu membuat anggaran dengan baik. Nah, menyusun anggaran sebenarnya berarti menetapkan sesuatu yang belum terjadi. Berapa volume dan nilai penjualan untuk periode yang akan datang, berapa volume produksi untuk periode di masa depan, berapa rupiah yang harus dikeluarkan untuk pembelian bahan baku, membayar tenaga kerja, biaya overhead pabrik, merupakan pertanyaan-pertanyaan yang harus bisa dijawab dalam bentuk anggaran. Nah, pimpinan perusahaan itu tidak dapat begitu saja menjawab pertanyaan itu. Nah, misalnya menetapkan volume penjualan, pimpinan perusahaan harus mampu mengaitkan dengan pola penjualan periode-periode yang lalu atau data historis dari penjualan. Kemudian mengaitkannya dengan kekuatan pesaing, mengaitkannya dengan perkembangan permintaan, mengaitkannya dengan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi volume penjualan, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Nah, di sini statistika dapat digunakan untuk membantu pimpinan perusahaan dalam mengambil keputusan. Misalnya, dengan menggunakan analisis runtut waktu atau time series analysis dan analisis regresi korelasi. Nah, apakah statistika merupakan alat bantu yang demikian penting sehingga tanpa statistika
keputusan yang dibuat tidak akan mencapai hasil yang optimal? Tentu tidak. Kadang-kadang hal-hal yang berkaitan dengan seni yang tentu saja tidak dapat dikuantifisir dapat berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan. Yang selanjutnya kita bahas tentang statistika deskriptif dan statistika inferensial. Nah, seperti yang dituliskan di dalam slide, statistika ini dibedakan menjadi dua bagian, yaitu statistika deskriptif dan statistika inferensial. Nah, statistika deskriptif adalah serangkaian teknik yang meliputi teknik pengumpulan, penyajian, dan ringkasan data. Kemudian statistika inferensial adalah serangkaian statistika yang berisi tentang serangkaian teknik yang digunakan untuk mengkaji, menaksir, sekaligus mengambil kesimpulan sebagian data atau data sampel yang dipilih secara acak dari seluruh data yang menjadi objek kajian atau yang disebut dengan populasi. Nah, sebagai contoh dalam hal statistika deskriptif, nah, misalnya jumlah karyawan PTA yang bekerja pada Departemen Produksi hingga akhir tahun 2019 berjumlah 200 orang. Untuk mengetahui tingkat ketidakhadiran karyawan selama 1 tahun, maka pimpinan dapat melihat daftar karyawan yang tidak hadir yang disediakan dalam Departemen Personalia, dan itu biasanya dalam bentuk tabel. Nah, kemudian tidak mustahil dari tabel tersebut pimpinan bisa menjumpai kesulitan, apalagi jika pimpinan tersebut mengetahui apakah terdapat penurunan ketidakhadiran pada tahun 2018. Nah, oleh karena itu tabel tersebut harus bisa disajikan dalam bentuk infografis, visualisasi, ringkasan, diagram-diagram, atau hal-hal yang menarik lainnya yang bisa menguak informasi dari data yang ada. Nah, teknik itu banyak dibahas dalam statistika deskriptif. Nah, yang selanjutnya contoh dari statistika inferensial. Sebagai contoh, misalnya selama ini PTB itu senantiasa menggunakan jasa X. Nah, PTB ini menggunakan jasa perusahaan PTX untuk mengirim produk-produk yang dihasilkan. Nah, beberapa waktu yang lalu, bagian pengiriman PTB itu mendapat tawaran kerjasama dari sebuah perusahaan pengiriman PTX. Nah, pimpinan PTX itu menjanjikan bahwa tingkat kerusakan yang mungkin terjadi hanya 5% atau kurang. Dari pengiriman percobaan sebanyak 25% dari seluruh barang yang dikirim, ternyata tingkat kerusakan yang terjadi sebanyak 6%. Tidak jarang bahwa suatu kesimpulan yang menyangkut suatu keadaan sejumlah subjek harus dibuat hanya berdasarkan pada informasi yang dimiliki sebagian dari seluruh subjek yang menjadi kajian. Dari contoh di atas, pimpinan PTB harus dapat membuat keputusan menerima tawaran ini atau tidak, hanya dengan berlandaskan pada informasi sejumlah kecil barang yang dikirim. Dalam hal ini, pimpinan perusahaan dapat menggunakan teknik-teknik inferensial. Nah, proses tersebut itu bisa kita pelajari dalam statistika inferensial. Nah, selanjutnya kita membahas tentang populasi dan sampel yang merupakan aspek penting di dalam statistika. Dua istilah ini itu sangat umum kita dengar di dalam metode penelitian ataupun statistika atau kajian-kajian tertentu ya. Dua istilah ini, populasi dan sampel, merupakan istilah yang harus dipahami benar-benar dalam mempelajari statistika. Keduanya dapat didefinisikan sebagai berikut. Nah, populasi adalah seluruh objek yang ingin diketahui besaran karakteristiknya, sedangkan sampel adalah sebagian objek populasi yang memiliki karakteristik sama dengan karakteristik populasinya yang ingin diketahui besaran karakteristiknya. Nah, sebagai contoh, hubungan antar populasi dan sampel dapat dilihat melalui diagram berikut ini. Nah, sampel itu merupakan sebagian dari populasi. Sampel merupakan elemen tertentu populasi yang bisa menggambarkan populasi secara keseluruhan. Nah, di sini ketika sampel diambil, itu kita bisa melakukan proses inferensi dari informasi yang kita dapatkan dari sampel penelitian yang sudah kita ambil. Nah, itu adalah hubungan antara populasi dan sampel. Sebagai contoh,
pimpinan PTC itu ingin mengetahui tanggapan para pelanggan atas layanan yang diberikan oleh PTC, yaitu layanan pengiriman barang belanja. Untuk itu, pihak PTC itu meminta 50 orang pelanggan yang berkunjung pada minggu terakhir bulan Desember untuk mengisi sebuah daftar yang memuat beberapa pertanyaan. Selanjutnya, hasil yang didapatkan itu digunakan untuk menaksir tanggapan seluruh pelanggannya. Nah, dalam contoh ini, populasinya adalah seluruh pelanggan yang berkunjung selama minggu terakhir bulan Desember. Sedangkan sampelnya adalah ke-50 pelanggan yang menerima daftar pertanyaan. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan adalah mengapa pimpinan supermarket hanya meminta ke-50 pelanggan untuk mengisi daftar pertanyaan? Mengapa tidak seluruh pelanggan yang diminta untuk mengisi daftar pertanyaan tersebut? Bukankah akan lebih baik jika informasi yang digali itu berasal dari seluruh pelanggan? Beberapa alasan mengapa seorang menggunakan sampel dibanding menggunakan seluruh sumber informasi atau populasi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah sebagai lawan dari penghimpunan data melalui sampel adalah penghimpunan data melalui sensus. Biaya penyelenggaraan sensus itu tentu sangat mahal. Dengan menggunakan sampel, biaya-biaya yang terjadi itu dapat dihemat menjadi jauh lebih kecil. Kemudian yang kedua, penghimpunan data melalui sensus membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, pekerjaan sensus tidak dapat diselesaikan dalam waktu 1 atau 2 minggu, baik mulai dari persiapan pengimpunan data hingga pengolahan dan analisisnya. Karena sampel memiliki ukuran yang jauh lebih kecil, maka tentu saja waktu yang diperlukan juga jauh lebih sedikit. Selanjutnya, dalam sensus, karena sumber informasi sensus itu demikian banyak, tentu saja tenaga yang diperlukan itu juga banyak. Dengan menggunakan sampel, tentu saja tenaga yang dibutuhkan itu jauh menjadi lebih sedikit. Yang terakhir, pengujian yang sifatnya destruktif. Penggunaan sampel dapat dikatakan merupakan suatu keharusan. Sebagai contoh, untuk menguji usia pakai 1000 buah bola lampu, seseorang jelas tidak mungkin menguji seluruh bola lampu. Pengujian harus dilakukan hanya terhadap sebagian atau sampel bola lampu saja. Kadangkala penghimpunan data memang harus dilakukan terhadap seluruh objek atau populasi. Seperti contoh, berapa jumlah penduduk sampai tanggal 31 Desember 2019. Nah, jelas bahwa pertanyaan ini tidak dapat dijawab dengan menggunakan sampel. Dalam hal ini, pemerintah memang harus melakukan sensus. Informasi yang diperoleh jelas tidak sekedar jumlah penduduk saja, namun lebih dari itu, misalnya status perkawinan, usia, pendidikan, pekerjaan, dan lain sebagainya. Nah, dua istilah lainnya yang berhubungan dengan populasi dan sampel adalah parameter dan statistik. Ya, parameter atau lengkapnya parameter populasi adalah ukuran-ukuran tertentu yang digunakan sebagai penggambaran suatu populasi. Nah, statistik atau statistik sampel adalah ukuran-ukuran tertentu yang digunakan untuk menggambarkan suatu sampel. Nah, dari definisi statistik tersebut tentu jelas dipahami bahwa antara statistik dan statistika itu memiliki perbedaan yang tegas. Nah, ada contoh lagi. Dari sekian pertanyaan yang diajukan dari PTC tadi, pertanyaan tentang nilai pembelian yang dikeluarkan oleh konsumen, setelah dihitung ternyata rata-rata nilai pembelian yang dikeluarkan adalah Rp265.000. Nah, rata-rata pembelian yang dihitung dari ke-50 pelanggan tersebut adalah salah satu contoh statistik sampel. Nah, selanjutnya masalah ini bisa dibahas dalam pembahasan selanjutnya. Nah, kemudian dari contoh ini, dari hasil perhitungan rata-rata nilai pembelian tersebut, pimpinan supermarket atau PTC ini menaksir bahwa rata-rata nilai pembelian seluruh pelanggan yang berbelanja selama minggu terakhir bulan Desember adalah Rp265.000. Nah, taksiran rata-rata nilai pembelian sebesar itu yang disebut sebagai parameter populasi. Nah, selanjutnya silahkan tuliskan jawaban di dalam kolom komentar berikut ini. Yang pertama adalah bagaimana perkembangan penggunaan statistika dalam aktivitas bisnis. Kemudian yang kedua, apakah perbedaan mendasar yang ada antara statistika deskriptif dengan statistika inferensial.
Yang terakhir, aspek-aspek apa saja yang membedakan populasi dengan sampel. So, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis, dan jangan lupa tekan tombol like jika video ini bermanfaat, dan tekan tombol subscribe untuk mendapatkan video-video pembelajaran terbaru dari channel ini. Jadi terima kasih, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.